untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis, Pak. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim madamin, saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai, Pak. Nilai, Pak. Warga tadi saksinya, ada saksi juga wartawan, Pak, di minggu lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena gak bisa nyedot. Kalau dibilang Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terhambat, Pak. Jadi terhambat, jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan, Pak. Pakai hati Anda, Pak. Hati Anda. Untuk Bapak Wakil nyalain saya, bilang saya nggak ada etika. Ya saya sudah bicarakan loh, Pak, semenjak saya viral. Dan ini buktinya, Pak. Yang kuasa ngasih lihat, Pak. Masyarakat ngasih lihat. Untuk masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf. Selamat malam, Pak. Saya yakin kalau sampai sekian lama nggak diperbaiki, jangan-jangan ada masalah dalam praktek korupsi di situ. Iya. Jadi yang begini-begini nanti juga saya coba akan bicara dengan kawan-kawan yang akan memahami itu untuk menelisik itu. Jangan-jangan di Depok banyak korupsi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan terkait dengan pembahasan yang namanya Sandi Putar-Putar. Ini anak muda luar biasa. Dia petugas damkar di Depok yang menceritakan, yang berani berbicara kebenaran, dan tentu itu adalah ciri integritas. Kali ini kita bersama dengan yang bersangkutan. Apa kabar, Sandi? Baik, Pak. Waduh, saya senang ketemu dengan Anda. Anak muda, berani konsisten, bicara kebenaran, dan saya pikir kan bukan baru kali ini kan? Iya, Pak. Udah beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar kok Iya, Pak. Sandi Putar-Putar bicara. Iya, Pak. Dan yang paling penting adalah selama saya lihat di pemberitaan, Sandi selalu berbicara dengan tutur kata yang santun. Dan itu kelebihan yang luar biasa. Saya pengen Sandi menceritakan dulu tugasnya sebagai petugas damkar ya di Depok. Itu tugasnya ngapain aja sih? Kalau untuk tugas pemadam kebakaran di Depok, sekarang kita sudah merambah ke semuanya, Pak. Oke. Gitu, kayak misalnya nggak tupoksi kebakaran aja gitu. Kayak misalnya evakuasi cincin yang nggak bisa dilepas. Oh iya terus iya. evakuasi ular. Ular iya. Berani Kucing. nangkap ular? Ya berani, Pak. Berani, oh hebat. Apalagi terus? Kucing, bahkan sampai waktu itu ada orang yang maaf ya ibu-ibu gitu nggak pakai pakaian ke bak. Oh. Iya, ke bak. Mungkin disangka kayak bed up gitu kan. Iya. Evakuasi sama teman-teman. Iya, luar biasa. Dan hal yang menarik sekali saya lihat dari petugas damkar ini bukan sekedar pekerjaan yang mendapatkan gaji ya. Saya melihatnya bukan dari sisi itu aja ya. Tapi adalah suatu tanggung jawab, suatu tugas yang kemudian fokusnya adalah menolong orang lain. Bisa jadi dalam beberapa keadaan orang banyak tuh. Iya, betul. Dan itu kebanyakan dalam kondisi kegentingan. Luar biasa sekali. Betul. Udah berapa lama Sandi kerja di pemadam kebakaran? Saya masuk dari tahun 2015, Pak. 2015. Oktober 2015 sampai sekarang. Gitu. Ya. Saya kalau 2015 berarti sekarang sudah 9 tahun ya kurang lebih. 8-9 tahun lah kurang lebih ya. Jalan 10, Pak. Jalan 10 ya malah ya. Iya, menarik sekali. Saya mendengar beberapa yang Sandi bincangkan kan terkait dengan masalah yang dulu ada beberapa terkait dengan masalah korupsi kalau nggak salah betul, ya. Pak.
Dan sekarang membicarakan terkait peralatan-peralatan di damkar Iya, yang rusak. betul, Pak. Jangan-jangan korupsi juga itu. Tapi sebelum bicara itu ya, saya ingin melihat begini. Dengan kondisi, contohnya nih, Ya, Pak. Sandi Butar-Butar namanya Iya, kan. betul, Sandi Butar-Butar bekerja dengan teman-temannya nih untuk melakukan tugas damkar. Iya. Ternyata dalam dalam melakukan tugasnya dipersiapkan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar seandainya. Iya, betul, Pak. Standar keamanan, standar untuk bisa melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, Iya. dengan lebih baik. Karena praktek-praktek korupsi itu pasti membuat Sandi tidak bisa kerja dengan optimal, bukan? Betul, Pak. Iya Betul. Kami di lapangan merasa terhambat. Istilahnya kita melayani masyarakat itu semaksimal mungkin. Tapi karena alatnya yang kurang maksimal, jadi pelayanan kami juga kurang maksimal. Dan bahkan kami juga terkadang ya malah menerima komplain dari masyarakat. Padahal kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Iya, Gitu. iya. Istilahnya masyarakat itu kan kalau komplain itu ke kami gitu, ke kami pimpinan itu hanya duduk diam dan menerima laporan gitu. Ya kalau kita dikomplain sama masyarakat, kami komplainnya kemana gitu. Iya, Pak. sedih nggak itu? Ya sedih banget Pak kita Iya, gitu iya. kayak istilahnya aduh gimana serba salah seperti itu. Terus juga kayak misalnya pejabat-pejabat lain kan juga ngomongnya istilahnya Sandi nggak ada etika apa-apa viral gitu. Ya sebenarnya saya Iya, iya, etika saya tanyakan kembali gitu dari mana etika saya, salah saya di mana. Pertama itu alatnya sudah rusak dan kita sudah bilang berkali-kali Pak, bukan saya aja, anggota yang lain sudah bilang. Iya, iya. Terus juga sesuai SOP-nya kita sudah bikin nota dinasnya bukan dari hanya saya aja, grup Oh saya aja. udah disampaikan juga ya? Udah Pak, nota dinas itu udah udah sering itu teman saya yang nawar. Memberitahukan soal rusaknya peralatan. Iya betul Pak. Bahkan ada netizen kan ngomong gini, wah siapa suruh nih damkar bukannya dicek dulu, bukan dipastiin dulu kerjanya apa gitu. Kita udah mengecek Pak. Kita udah mengecek dan bahkan ngeceknya bukan ya kita bongkar aja gitu. Bukan rahasia umum di bagian anggota gitu. Kadang kalau misalnya masih bisa diakalin kita patungan Pak pakai biaya sendiri. Gitu. Tapi tambah lama kita begak juga Pak. Istilahnya Iya. kita udah perbaikin pakai biaya sendiri. Ya terus kita mikir kan ada anggarannya gitu. Iya. Kan ada anggarannya. Kenapa sih anggaran itu susah banget gitu untuk dikeluarkan? Kita mengajukan nota dinas udah apa segala macam udah. Iya. Seperti itu Pak. Ini tempatnya itu di tiap kecamatan atau bagaimana? Di tiap kecamatan Pak. Tiap kecamatan Ya, ada. Di UPT dan UPT, pos Kota iya, Depok itu kami seperti itu Pak. Oh gitu ya. Nah, tempatnya Mas Sandi ini Di UPT Cimanggis. UPT Cimanggis. Ya, pertama ada berapa alat mobilnya ada berapa? Itu yang ada berapa? Kalau untuk mobil pertama unit mobil bak itu Ranger atau 1, unit 1001, 3501, 8001 dan mobil 1 mobil Sentosa. Ya mobil Sentosa saya itu nggak pernah digunakan sih semenjak saya kan dinas di situ baru jalan 3 tahun Pak. Jadi ada mobil ada berapa tadi? Ada Ada 5 Pak. 5. Ada 5. 5 ini semuanya berfungsi sebagai pengambil air dan untuk bisa disemprotkan. Iya, yang 1 tidak berfungsi nih Pak. 1 nggak berfungsi. Nggak berfungsi tapi tetap ditaruh di situ. Ah. Yang sering digunakan untuk anggota itu tempur hanya unit 1000 andalan kita. Pak, karena unit yang 3500 itu Pak beda dari yang lain kalau untuk di Cimanggis Pak. Ya kan? Nah itu pompa PTO-nya dia dari samping Pak. Waktu itu pernah kejadian pas waktu kita pemadaman salah satu pabrik ya Pak. Gudang juga. Itu rantainya putus Pak. Rantai putus itu berbulan-bulan ya teman. Rantai apa itu? Ada Pak rantai buat pompa PTO gitu. Jadi bukan mesinnya itu ada mesin PTO Iya. ya power take off untuk mengalirkan semprotan air sama mesin mobil gitu. Nah itu rantainya putus. Nah kita sudah mengajukan sampai Kalau rantai putus artinya nggak bisa dipakai dong? Iya nggak bisa dipakai. Oh. Ya akhirnya diganti dibelikan sama mereka. Tapi cuma 1 rantai Pak yang harusnya dipakai 2 rantai gitu. Dan saya kan kebetulan juru padam ya Pak. Terus
ya ini keluhan dari anggota kayak dari yang pegangan unitnya gitu. Istilahnya operator lah supirnya. Ini harusnya 2 rantai San gitu. Ya, jadi dia bilang kan alasan mereka ini tuh mobil supply nggak boleh buat tempur gitu. Oh ya udah. Mobil supply itu berarti buat ngambil air doang. Iya hanya mensuplai katanya. Mensuplai air ya ya. kan? Oke. Sedangkan Pak kalau misalnya supply itu ya kan dia berarti kan unit tempur kita cuma 1 yang 1000 liter. Iya ya kan? Kalau 1000 liter itu rusak, ya kan panggilan ke masyarakat. Pak, otomatis kan kita gunakan unit yang 3.500, Pak, ya kan? Nah, ya kan masyarakat nggak tahu itu. Iya. Yang penting pemadam nyampe, ya kita nyemprot. Iya. Gitu, yang madamin. Tapi kan pembelaan pejabat itu bilang, oh ini mobil supply gitu, istilahnya mensemukan, Pak. Padahal kita juga tahu, Pak, gitu. Wah, lu cuma ngaburin doang, gitu. Ya memang kita udah capek Pak menutupi aib pejabat gitu kayak misalnya sekarang gini, dari 5 mobil itu yang bisa digunakan cuman yang 1000 tadi itu. Ya 1000 dan kemarin 1000. Yang lainnya itu nggak bisa digunakan atau kondisinya nggak maksimal? Iya bisa digunakan tapi tidak maksimal Pak. Nggak maksimalnya apa? Iya nggak maksimal. Kalau untuk yang 3000 ya itu tadi saya bilang PTO-nya kurang. Oke. Pak, hiburannya kurang. Yang lainnya? Yang 8.000, yang 8.000. Yang 1 tadi nggak bisa sama sekali. Iya. Kan? Yang 2 lagi? Yang kalau yang 1 kan Baktu yang Ranger itu cuma buat evakuasi. Kalau yang 8.000 liter itu kan mobil besar Pak, ya kan? Nah, mobil besar itu kan kita jarang gunakan kenapa? Karena kita nggak bisa menjangkau Pak ke lokasi. Oh, kan gang sempit. Iya. Gang sempit, kayak istilahnya ada gapura. Kadang kan masyarakat nih ngebangun gapura seenak jidat gitu tanpa ukurannya terlalu pendek, nggak lewat pendek. Mobil besar ya. Kita sering juga gitu pas kebakaran, wah udah mau dikit lagi TKP, mobil nggak masuk, malah ngebobok gapura Pak. Iya. Gitu, sampai tangan pegel gitu, jadi makan waktu juga. Iya. Gitu. Memang mestinya mobil untuk pemadam kebakaran kan yang ready betul, untuk Pak. Begitu kejadian langsung bisa segera dilakukan tindakan untuk pemadaman ya. Iya betul Bapak. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Sandi dengan menyampaikan protes, siapa? Itu kan wujud kecintaan Sandi kepada masyarakat. Iya betul Pak. Jangan sampai orang yang dalam keadaan kegentingan terus kemudian nggak bisa tertolong. Betul Pak. Seperti contoh yang disampaikan yang soal gereja ya. Iya betul. Yang kemudian sampai habis itu saya prihatin juga. Waduh, ini kan yang begini-begini mesti nggak boleh terjadi. Iya betul Bapak. Dan sebetulnya kalau kita lihat semua pejabat mau kalau di Depok wali kota ya. Iya, Pak. Wakil wali kota dan semua pejabat-pejabat lainnya. Ini kan bekerja untuk melayani masyarakat. Betul Pak. Jadi ketika Mas Sandi kemudian menunjukkan sikap untuk agar bisa melayani lebih baik, harusnya kan menunjukkan bahwa itu adab terbaik seorang petugas kepada pimpinannya. Betul gitu. Pak. Terus yang dianggap nggak etis yang apanya ya? Ya itu juga saya bingung Pak. Jadi kemarin saya sempat memang sedih ya Pak gitu. Ya pas anggota Pak, emang kebetulan saya lagi di kantor dan itu warga masyarakat Pak yang nyamperin Pak. Warga masyarakat datang ke kantor, istilahnya kami juga nggak pakai persiapan 5 menit gitu. Ya udah langsung ngambil karena ngomong kan itu gereja tempat ibadah. Wah udah kita ngambil APD, saya pakai APD-nya malah di unit Pak. Teman saya pun bahkan operatornya itu tanpa pakai APD Pak, udah pakai celana pendek aja. Itu udah gas ya kan, gas. Yo digas. Nah itu meluncur 2 unit Pak. 2 unit kita 3.500 dan yang 8.000 ya Pak. 1.000 itu nggak bisa digunakan karena kuncinya katanya masih perawatan diambil. Ya udahlah. Oh, ya kan. Jadi perawatan apanya itu? Ya itu kan kampas rem Pak. Oh iya rem tangan itu ya. Iya. Nah majulah nih Pak. Niatnya kan udah atur strategi. Sob lu di titik api depan, kita backup belakang rumah warga. Nah anak-anak yang 3.500 liter itu udah masuk ke TKP. Nah kita dibawalah ke belakang sama warga Pak untuk takutkan warga. Ternyata ya gangnya itu sempit Pak, jadi terhambat kan. Iya. Dan pas saat nyampe lokasi ternyata ya kita harus nyebrang sungai dulu Pak. Gitu ya nggak bisa dong. Ya akhirnya kita mundur. Nyampe lah kita ke tempat anak-anak temen. Nah temen di situ diem aja Pak gitu.
kenapa gitu, kita tanya, kenapa itu warga udah ini, woi, mati. Kenapa nggak nyemprot ya? Iya, teman ngomong, PTO mampet kendala, wah kita di situ udah langsung Aduh, ya, kebayang saya kebayang. Akhirnya, orang akan marah kalau lihat begitu. Iya, akhirnya sempat marah, saya jelasin gini, Pak saya gini, karena saya sempat udah viral kan, Pak saya yang viral, ini bukan salah kami Pak, gitu. Kalau komplain jangan ke kita, akhirnya warga mengerti Pak, gitu ya. Udah kita cuma bisa ngeliatin aja gitu, warga juga pakai ember Pak. Ya estimasi kita itu seandainya itu PTM masih hidup Pak, mungkin masih ada barang yang bisa kita selamatkan Pak. Gitu ya. Udah akhirnya unit dari UPT lain gitu bantuan datang merapat gitu. Walaupun bukan wilayah kita Pak, tapi yang paling dekat kita Pak. Gitu ya, akhirnya pada sampai dan ditukerlah selangit tersebut ke unit yang bisa digunakan, baru kita padamin gitu. Yang bikin saya nyesek tuh apa ya Pak? Anak-anak juga yang muslim semua gitu. Nangis Pak ngeliat gimana sih kita ngeliat. Iya dong. Anak-anak, ibu-ibu gitu ya, semua pada nangis kan, tempat ibadah kan ya, kita ngerasa bersalah gitu. Pada ngeliatin kita, mereka seolah-olah mau ngomong kita juga mereka juga tahu perasaan kita gitu Pak. Nah, kondisi itu dilaporkan nggak ke pimpinannya, ke atas? Sudah laporkan. Dilaporkan. Pak. Itu sebelumnya kita udah laporkan terus Pak, semuanya. Kalau dibilang nggak ngecek, kita ngecek gitu. Kalau masa kita pemadam harus perbaikin karena udah ada topoksinya Pak. Jadi selama ini tuh saya dibilang kayak misalnya, wah Sandi nggak ada etika, sering marah-marah. Mungkin ini teman-teman saya tahu Pak, karena kita udah ngomong secara baik-baik Pak. Secara baik-baik itu kadang nggak digubris, ngadu nota dinas nggak digubris. Kadang saya sering marah. Ya mungkin ngatain ke pejabat gitu rada kasar, lu punya otak lah gitu, lu hanya cuma duduk aja di situ, kita yang nerima komplainan lu. Sampai saya tantang Pak, semua pejabat kadang, lu ngerasain dah piket sebulan aja dia tidur di barak. Ya pejabat cuma udah diem aja gitu. Saya bilang lu jangan cuma ngebacot gitu, lu cobain lu tidur di barak, piket di barak sama anggota, dan kalau ada TKP lu ikut biar lu tahu gitu. Iya. Gitu. Malah saya dibilang katanya adab Pak. Terus saya bales Pak mereka. Sampai saya pernah dipanggil BKSDM. Saya bilang, Bu, Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila kedua, saya bilang. Saya orang pertama yang masang bendera Palestina di unit pemadam Pak. Karena waktu itu anak-anak share kan, wah mobil pemadam dibom nih. Solidaritas sampai diomelin, kata saya ya solidaritas. Saya bilang kayak gitu. Kalau dibilang adab saya kurang, gimana Bu? Ibu dukung Palestina kan, saya bilang. Saya juga dukung. Iya, itu masalah kemanusiaan kan. Adab Bu, ya. Pemimpin itu adil dulu baru menuntut, ada bawahan, saya gituin. Dan sebetulnya begini, bicara adab, orang yang berbuat korupsi itu nggak beradab. Iya betul Pak. Itu etikanya juga bermasalah tuh. Apalagi etika pasti melanggar semua norma, apalagi norma etika. Betul Pak. Dan saya yakin kalau sampai sekian lama nggak diperbaiki, jangan-jangan ada masalah dalam praktek korupsi di situ. Iya. Jadi yang begini-begini nanti juga saya coba akan bicara dengan kawan-kawan yang akan memahami itu untuk menelisik gitu. Jangan-jangan di Depok banyak korupsi ini. Jadi terkait dengan ini nih, saya ingin dapat cerita juga dari Sandi. Dulu Sandi pernah ada pernah tahu nggak soal proses korupsi yang laporan korupsi ya, yang terjadi di satuan kerjanya Sandi yang tahun 2000 berapa tadi? 2021 ya. Nah itu ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu seperti ini Pak, saya buka aja semua. Jadi waktu itu ada salah satu janji nih ke orang Pak, ini dia untuk memasukkan ponakannya. Pak. Ternyata pejabat itu tidak memasukkan ponakannya. Oh dan, ini soal rekrutmen ya, soal pegawaiannya, bukan pengadaan barang dan jasa. Bukan. Ya. Nah akhirnya tidak masuklah, Pak. Dia nggak masuk, akhirnya marahlah dia. Nah akhirnya dilaporkanlah Pak satu pengadaan yang memang tindakan. Oh ada pengadaannya yang dilaporkan. Masalah pengadaan kan itu. Nah akhirnya saya karena kenal dengan orang tersebut, disangka saya Pak, dan saya dituduh ya. Saya pikir
bukan gue loh, gitu. Ya jadi akhirnya saya ikut melaporkan juga tentang masalah hak, Pak. Memviralkan masalah hak, Pak. Hak saya kayak misalnya BPJS gitu. Intinya hak lah semua yang harusnya kami dapat berapa nih, saksi semua teman-teman kan. Gitu. Ya intinya sudah ada tersangka gitu, Pak. Udah ada. Sebelumnya kan ada tawaran tapi saya tolak semua, Pak. Gitu. Istilahnya udah ketangkep satu itu bendahara bidang misalnya Acep, Pak. Yang Acep. Main dalam proses pengadaan. Yang kalau untuk pengadaan wah saya. Oh yang tadi yang soal hak gitu ya. Iya, kalau untuk pengadaan kan katanya kalau saya kan itu lu bukan laporan lu nggak boleh ikut campur. Itu katanya nanti melanggar. Ya udah saya diam. Nah makanya saya kalau untuk kasus ini saya pengen ke pejabat atau APH gitu nanti nggak ada pemeriksaannya tertutup, Pak. Takutnya kan teman-teman saya takut down gitu, Pak. Saya maunya jejerin aja nih kami di lapangan semua anggota ya hampir 200 orang di anggota bawa DPA dan rincian anggaran. Tinggal tanya toh satu-satu anggota kamu pernah ngerasain barang ini tinggal jawab ya atau tidak. Kan itu kelar. Dan anak-anak juga merasa terlindungin karena nah kalau misalnya memang pejabat itu salah ya kan tinggal diambil aja, Pak, di borgol seperti itu. Dan menarik memang layanan publik yang sifatnya urgent terkait dengan kepentingan masyarakat ya. Betul. Ini mesti harus diperbaiki dan mesti harus siap lah. Kalau kemudian yang hal yang seserius ini masih ada permainan, ini dampaknya besar sekali. Betul. Saya masih ingat dulu tahun 2007 saya di KPK, saya pernah menangani kasus pengadaan barang dan jasa hampir di semua Pemda seluruh Indonesia. Masalah pengadaan barang dan jasa yaitu alat pemadam kebakaran. Iya, Pak. Yang waktu itu melibatkan pejabat tinggi di Kemendagri. Iya, Pak. Bahkan sampai menterinya pun waktu itu jadi tersangka. Iya. Jadi seserius itu. Kalau urusan pemadam kebakaran masih dikorupsi, jahat sekali nih. Iya, Pak. Dan saya tentunya apresiasi kepada kawan-kawan yang bertugas terdepan lah untuk menolong orang seperti Sandi dan mungkin kawan-kawan juga yang lain berani untuk mengingatkan atasannya agar bisa lebih baik lagi dalam mempersiapkan atau melengkapi atau membekali kawan-kawan yang bertugas ini dengan alat-alat yang betul-betul siap pakai lah gitu. Ini kan tidak harus mahal, tidak harus baru. Betul, kan. Dalam konteks merawat saja mestinya anggarannya nggak terlalu besar lah. Betul, harusnya. Pak. Ini juga Pak saya ada omongan istilah titipan dari teman-teman damkar di Indonesia di daerah juga, Pak. Gitu saya juga sedih gitu. Nggak Depok aja gitu pemadam daerah, malah ada yang gajinya cuma 400.000 pulang piket dia ada yang mulung, Pak, ada yang mulung, punya anak banyak, Pak, mulung, Pak, bener-bener mulung gitu. Itu di mana, di Depok atau tempat lain? Di tempat lain, Pak, daerah istilahnya daerah-daerah lain juga seperti itu, Pak. Tolonglah untuk APH itu perhatikan kami loh, damkar, dan kami selalu tidak setuju di setiap kota damkar itu dianggap dinas buangan. Kenapa damkar tidak maju-maju? Bekas lurah, bekas camat dipindahin ke damkar, Pak, yang tidak mengerti SOP kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya pejabat baru kan datang ke situ, misalnya kita, Pak ini perbaikan ini, tolong tanda tangan, ajuin nota dinas. Oh barangnya apa ya? Kegunaannya apa? Kita harus jelasin dulu, Pak. Gitu. Seandainya pejabat itu udah ngerti, ntar digeser lagi. Itu yang membuat damkar nggak maju. Terus damkar dianggap dinas buangan. Pejabat-pejabat, ya mohon maaf ya, bukan rahasia umum, Pak. Pejabat-pejabat kasus bermasalah itu dipindahin ke damkar gitu. Wah repot ya. Ya, jadi kami juga ngerasa, wah kok begini damkar. Padahal kita petugasnya berapa orang sih di tempatnya Sandi? Kalau untuk di tempat saya itu, Pak, satu piket itu 7. Ada 3 grup. Berarti 21, Pak. Oke. Ya. Cuma 21 aja di situ ya. Sama keamanan, sama OP keamanan 2. Oke. Dan 21 orang ini statusnya apa? Honorer. Kepegawaian. Honorer semua? Iya, Pak. 3 P3K. Oke. Baru diangkat kemarin. Kan karena per kuota, Pak. Iya. Baru pas tes kemarin cuma 16 orang ya yang diangkat. Sedangkan
kita ada 170 lebih Pak. Nah, itu kan tadi kita baru bicara soal kelengkapan nih, Iya, Pak. kelengkapan alat pemadaman. Iya. Dikasih pelatihan nggak sih untuk biar mempunyai kompetensi kemampuan pemadam kebakaran yang baik? Iya, pelatihan. Dikasih pelatihan ya. Kita Per pelatihan. apa itu pelatihannya? Kalau untuk pelatihan sendiri pas masuk pemadam itu kita ada namanya diklat. Diklat Jurdam 1. Itu Iya. semuanya udah Harus diklat. pelatihan itu ya, benar Kalau itu. untuk pelatihannya itu waduh Pak gimana ya? Saya juga mau minta tolong periksa tuh bidang operasional Pak. Ya kan mungkin ada DPA atau rincian anggaran kegiatan yang harusnya pelatihan, tapi tidak, mungkin SPJ bodong mereka bikin Pak. Iya. Ya kadang juga kita Pelatihannya per tahun atau per apa? harusnya kan kalau dulu ya itu 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali ya. Setahun 2 kali. 2 kali ada samapta, ada basic mentality, ya kan. Nah jadi udah beberapa tahun ini nggak ada Pak. Dan juga pelatihan itu di sana kayak tertutup Pak. Tertutup, nggak semuanya Pak, hanya orang-orang yang dekat sama mereka udah ikut pelatihan terus tanda tangan, sedangkan yang lain itu enggak. Pak. Iya. Pak. Ya ini masalah serius ini, semoga nanti ada aparatur bidang pengawasan yang bisa memeriksa di sana ya. Sampai nangkep ular pun kita belajar otodidak Pak. Saya nangkep kobra, sanca, ular weling, semua kita tanpa pelatihan Pak. Nggak diberikan pelatihan itu Nggak ada soal pelatihan, itu? kita otodidak Pak, otodidak dari YouTube. Coba nyobain itu kayak gitu Pak. Jadi ya kalau dibilang bahaya kalau ntar teman mati kepatok, ya jabat kan nggak tahu itu Pak. Iya. Gitu ya. Jadi kita mau nggak mau Pak, kita belajar secara otodidak. Gitu, belajar otodidak, ngelayanin masyarakat. Masyarakat kan taunya, "Woi pemadam ada ula." Kalau misalnya kita belum nangkep ula, wah bahasanya pedes tuh Pak. Iya. Ya emang repot ya. Kalau Pak. bagian pelayanan kan pasti langsung berinteraksi masyarakat. Dan masyarakat nggak mau tahu kan. Betul Pak. Padahal seharusnya memang bidang-bidang yang yang bagian terdepan seperti Sandi ini memang harus dipersiapkan. Jadi siap langsung action setiap ada kejadian, baik dari kompetensinya, kemampuannya maupun peralatan pendukungnya. Iya Pak, betul. Iya. Dan kalau yang kemarin yang saya dengar di media sosial, Iya Pak. katanya dipanggil sama atasan, Iya. disanksi. Iya, jadi Disanksi nggak itu? enggak Pak. Dia tuh dipanggil. Awal viral kan saya masalah solar Pak. Masalah solar. Nah, solar itu kan memang fakta dan kenyataan Pak. Kalau misalnya tanya-tanya truk diesel lah Pak, itu kan kalau mobil diesel katanya solarnya nggak boleh setengah, nanti masuk angin Pak. Dan juga SOP damkar kan solar itu kalau misalnya mau nyentuh setengah harus wajib diisi. Iya. Pak. Jangan sampai ada panggilan baru ngisi minyak dulu. Iya. Gitu ya. Pak. Kita kan nggak tahu nih kebakaran lama atau sebentar. Pak. Betul. Ya kita debat lah Pak masalah ini. Ini kan harus diajuin dulu San. Gini ngomong ke pimpinan baru nanti diisi. Terus saya bilang, "Bu mohon maaf." Gitu, saya juga pelajarin diri sedikit. Kan pemerintah itu mengucurkan dana anggaran per tahun Pak. Itu duit rakyat toh. Saya bilang harusnya setiap bulan sudah ada dong isi saldo di top up. Kan kartu. bisa direncanakan lah anggaran itu bisa direncanakan. Langsung kartunya udah langsung turun Pak setiap bulan. Tapi faktanya setiap kita nih kalau misalnya mau ngisi solar kita nelpon dulu baru di top up. Itu kan duit negara bukan duit pribadi. Iya. Ya kan? Harusnya langsung aja turunin gitu. Jadi anggota nggak perlu ya misalnya nanti ada TKP kan lucu Pak. Ntar dulu telepon dulu pimpinan kan begitu Pak. Iya. Kalau pimpinan lagi tidur ya kan kita nungguin dong Pak. Iya. Gitu. Jadi ya saya bantah itu kadis, kabit ya mungkin begak Pak, begak. Ya akhirnya saya dipeluk suruh udah San gini. Udah Pak saya mau baik-baik Pak gini. Akhirnya kok nggak ada perbaikan gitu Pak. Ya akhirnya saya bikinlah room tour sarkas gitu tentang sensor dan rem tangan Pak. Rem tangan. Nah itu rem tangan itu betul-betul rusak tiba-tiba atau gimana? Habis Pak, habis. Oh, gitu. Itu bukan ini juga teguran buat pejabat. Ini udah diperbaikin Pak. Di UPT Cimanggis saya, UPT lain enggak Pak. Enggak apa maksudnya? Belum diperbaiki. Iya, ini saya ada buktinya. Anak-anak saya tanya, di UPT lu udah belum? Belum San. Gitu. Lah kalau rem tangan nggak bisa fungsi, kan itu kan pasti bawa air penuh tuh. Iya Pak. Kondisi pasti berat.
Terus kalau nggak ada rem tangannya gimana? Itu dia Pak, operator. Kan bahaya. Teman-teman supir. Bahkan Pak, temen yang sampai nangis ya. Pak dulu waktu itu pernah unit diparkir nabrak mobil. Disuruh tanggung jawab pimpinan. Pas tangan akhirnya ada anggota salah satu PT patungan. Bahkan kepala PT-nya yang patungan juga. Patungan kan pimpinan pusat. Dan hampir rata-rata nih Pak di kita itu nggak ada SIM B Pak. Jadi ya udah SP aja lu ditulis SP, lu bisa bawa mobil ya udah bisa langsung aja. Padahal anak-anak, Bu bikinin saya SIM, Pak bikinin saya SIM. Mereka cuma buat udah buat apaan sih, udah tenang aja. Padahal kan kita dalam hukum kan salah Pak nanti. Kalau nabrak ditanyain gak ada SIM, itu Pak anak-anak ya mau gimana Pak, kita juga ngomong udah, protes udah gitu ya, mau gimana, kita serba salah Pak gitu. Iya. Oh jadi sebetulnya tuh memang kawan-kawan ini udah sering protes, menyampaikan masukan tertulis, udah sering. Udah, bukan sering Pak, kalau sering mah berkali-kali hitung, udah ratusan kali Pak. Oh gitu? Iya Pak. Wah itu mah kebangetan itu. Iya Pak, udah ratusan kali, udah bertahun-tahun, semua saksi teman-teman kok udah gitu. Jadi sangat wajar dan bahkan memviralkan menjadi seperti harus itu. Iya Pak. Karena kalau nggak digituin mau diapain lagi kira-kira? Iya. Wah ini masalah serius itu. Iya, kalau layanan yang sifatnya kegentingan seperti ini, kemudian kondisinya seperti itu, ini kan bahaya sekali. Betul Pak. Nanti jangan ada lain kejadian-kejadian yang harusnya bisa tertolong justru malah nggak tertolong. Iya Pak. Iya. Nah kalau di jalan tuh seandainya mobil damkarnya nyerempet mobil orang, itu dari kantor nggak ada asuransi atau tanggung jawab pembiayaan? Pernah beberapa kejadian teman nyerempet, terus mobil orangnya protes, ya pimpinan diem aja Pak. Ya akhirnya kita hanya berargumen kita menang di undang-undang. Karena kita prioritas pertama, ya kan kita tanyakan SIM-nya, kalau bikin situ kan ada SIM, berarti kan kalau mendengar sirine jarak 200 meter harus minggir gitu, karena kita urgent gitu, ya kan ya kita menang di situ doang. Tapi kalau misalnya ya saya buka aja nih semua, kalau misalnya ditanyakan SIM 50-50 Pak, karena hampir gimana ya, paling yang punya beberapa orang doang Pak, tapi hampir seluruhnya itu gak ada SIM B. Ya, tiap piket kan mestinya ada yang bagian driver, yang bagian petugas penyemprot, bagi-bagi tugas kan. Iya Pak. Ya, jadi itu udah ada SP operator. Oh SP-nya. Jadi operator tuh hampir rata-rata gak ada SIM B Pak. Oh operator berarti yang bawa mobilnya? Iya bawa mobil, supir. Iya. Operator. Iya. Aduh, nggak ngerti saya mau ngomong apa, separah itu ya, seserius itu. Dan itu terjadi cuma di Depok aja, ke tempat lain juga seperti itu? Ya, saya tanya ke daerah-daerah lain gitu, sama Pak. Banyak kejadian seperti itu? Banyak Pak, makanya tolong untuk Bapak Presiden, mungkin dari Bapak Nopel bisa menyampaikan suara kami, tolong perhatikan kami gitu. Iya. Karena kami juga tulus penolong masyarakat, ya kita bekerja secara maksimal tapi alatnya tidak maksimal, dan kita juga tidak dihargain gitu. Ya kita sedih Pak, nangis mau kemana? Iya. Perih banget Pak. Iya. Tadi yang diceritakan yang soal petugas-petugas damkar yang honorer ya. Iya Pak. Terus ada lagi beberapa yang punya penghasilannya sangat-sangat minim ya. Iya Pak. Betul. Itu kalau di Depok kejadian seperti itu juga nggak? Ya ada. Jadi kalau dulu kita gaji 1125 Pak, udah gitu dipotong 400.000. Oh gitu, berarti berapa dong? 700.000? Enggak, 1125. Terus dulu ada namanya uang 65 ya, uang per kejadian itu 1 juta. Pak, jadi nerimanya 2.225.000. Pernah ngerasain istilahnya nerima gaji pakai logam ya. Semua gitu. Nah itu dipotong Pak, kita 400.000 setiap kita tanyakan, Pak ini kenapa sih dipotong buat BPJS? Wah ini lebih, ini kelebihan. Ya begitu Pak jawaban, lu masih honorer aja lu gampang buat mecat lu, ntar ganti orang, banyak yang masih mau kerja, begitu Pak.
Itu awal saya viral begitu Pak, diancam dipecat ya. Pikiran saya udah deh dipecat bodo amat gitu. Ya yang penting gua ungkapin aja kebenaran, itu awal keberanian saya Pak. Dan juga lagi pula kejadian pernah di saya Pak. Saya waktu itu anak saya sakit kan, pernah pertama asma ya Pak. Anak saya pas asma saya bawa Pak ke rumah sakit. Pak saya kasih kartu BPJS nggak aktif Pak. Padahal gaji saya selalu dipotong. Padahal dipotong? Iya. Wah itu rasa saya malu Pak. Itu istilahnya kayak misalnya udah ke rumah sakit nih. Udah ngantri. Ya kan. Terus ngasih kartu BPJS. Anak udah ngap. Wah udah Pak. Di situ saya wah. Padahal dituntut untuk selalu siap menghadapi kondisi-kondisi yang mendadak ya. Betul Pak. Benar. Oh iya. Ya banyak lah Pak. Keluh kesah itu saya Pak. Kalau dibilang sakit ya sakit hati Pak, sakit banget gitu, nggak bisa saya lupain itu semua Pak. Gitu. Ya, kalau untuk pimpinan bilang adab saya, etika saya ya mereka ngerasain nggak seperti saya gitu, Pak. Kalau mereka merasakan ya kan semua ada sebab akibat, sebab dulu baru akibat kan. Gitu. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Tolong tanya gitu, dan anggota-anggota lain juga mungkin ada yang dicap, wah lu frontal, lu begini, lu ngikutin Sandi ya. Tanyakan dulu kenapa mereka seperti itu, gitu. Ya kan jangan langsung mengejudge orang itu, oh buruk, gitu. Jadi yang baik itu kalau ada yang salah diem aja gitu. Iya. Oh nggak boleh dong. Justru gitu. ada yang salah mesti harus berani bicara. Iya, karena ketika bicara kebenaran, apalagi bicaranya jujur kan. Betul Pak. Dan menyampaikan soal ketidakadilan itu menjadi kewajiban. Betul Pak. Harusnya begitu. Iya, Pak. Nah, kalau seandainya yang masalah tadi sudah disampaikan secara lisan, persoalan-persoalan disampaikan tertulis, bahkan bukan sering, ratusan kali tadi ya. Pak. Terus kemudian nggak berubah, terus mau digimanain? Mau dibiarin? Iya. Apakah mau menunggu bahwa nanti akan dampak ke masyarakatnya semakin banyak? Betul, Pak. Kan nggak bisa begitu kan? Ya inilah yang sebetulnya saya khawatir ya terjadinya persoalan-persoalan seperti tadi yang Mas Sandi ceritakan itu. Saya khawatir terjadinya karena ada praktek-praktek korupsi. Iya Pak. Dan yang begini mesti dibereskan. Karena kalau di pemerintah daerah itu kan ada bidang pengawasan, ada inspektorat gitu ya. Terus nanti juga ada bidang-bidang pengawasan keuangan. Ada juga untuk layanan publik, ada ombudsman yang punya tanggung jawab untuk memeriksa apabila ada layanan publik yang nggak siap seperti ini. Dan nanti semoga bidang-bidang pengawasan itu memeriksa dengan harapan ke depan layanan yang urgent, yang kegentingan seperti damkar ini, kemudian betul-betul bisa bermanfaat ketika masyarakat mengalami kondisi yang betul-betul perlu pertolongan segera. Iya Pak. Jangan sampai pertolongan segera ketika diharapkan justru malah belum siap. Nah, itu yang bahaya. Sandi ada ini nggak? Ada sebangsa closing statement, apa hal penting yang ingin Sandi sampaikan sekarang ini? Yang pasti begini Sandi, sebelum closing statement ya, saya juga tentunya memberikan apresiasi yang tinggi dengan Sandi dan juga kawan-kawan yang lain ya yang telah bekerja sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat. Terima kasih Pak. Dan yang kedua, saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya Mas Sandi berani bicara kebenaran. Siapa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dan semoga konsisten. Siapa? Seandainya ada upaya-upaya untuk mengganggu atau mengancam atau mengintimidasi Mas Sandi, saya dan saya kira masih banyak lagi orang-orang lain, orang-orang baik lainnya akan membela dan mendukung Mas Sandi. Jadi nggak usah khawatir. Nah, sebagai penutup barangkali ada closing statement atau himbauan atau apalah ingin disampaikan, silakan. Untuk para pejabat, tolonglah yang menjabat itu menggunakan hati, jangan menggunakan otak. Lebih baik dikatakan orang yang tidak punya otak tetapi memiliki hati dibandingkan orang yang mempunyai otak tapi tidak mempunyai hati. Iya, lebih bagus lagi ketika
hatinya baik, otaknya digunakan dengan Nah, cara itu yang baik betul, ya. itu lebih lebih bagus. bagus lagi Lebih ya. bagus, Tapi Bapak. paling tidak minimal kalau otaknya belum terlalu optimal, hatinya Hati. jangan sampai jelek ya. Iya. Kalau otaknya pinter, hatinya jelek, yang Itu- ada menggunakan otaknya untuk ngakali. Iya, ya. betul, Pak. Betul. Untuk berbuat sesuatu yang curang dan manipulasi. Iya. Tapi kalau kemudian hatinya baik, Iya, Pak. semoga dia selalu berbuat kebaikan dan otak yang dimiliki tadi bisa digunakan untuk memperbaiki atau membuat kebaikan yang dilakukan lebih optimal dan lebih besar lagi. Betul. Terima kasih Siap, Sandi, dan tentunya terus menjaga integritas, terus Siap, Pak. mau untuk berbuat kebaikan buat masyarakat dan terus berani untuk bersikap Siap, Pak. ketika ada yang tidak benar dan tidak yang bermasalah lah gitu. Siap. Ya, terima kasih. Salam buat teman-teman. Siap. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.